Itu bisa kita mulai ya, Pak Abdullah. Boleh Izin, kita mulai? siap Bu. Izin Ya. untuk melakukan persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Abdullah, yang telah bergabung di RDK Bawaslu Kota Cirebon ini. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Joharudin yang sekarang sedang perjalanan menuju Turangga. Yang terhormat Ibu Devi selaku anggota Bawaslu Kota Cirebon, serta yang terhormat Bapak Supriyan yang masih dalam perjalanan, serta Bapak Koordinator Sekretariat kita Pak Haji Mas Duri yang sedang juga dalam aktivitas, dan yang terhormat Pak Dodi Wahyu Salahuddin selaku BPP Kota Cirebon, dan tak lupa juga teman-teman jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon yang sedang berbahagia. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul meskipun masih di dalam virtual Zoom. Mudah-mudahan masih memberikan pelajaran banyak dan keberkahan untuk kita semua. Salawat serta salam marilah tetap kita junjungkan kepada Nabiana wa Habibana Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan yaumul syafa'ah di yaumul kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam acara kegiatan RDK ini, alhamdulillah Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah berkenan hadir di tengah-tengah acara kita ini. Untuk sesi berikutnya kita langsung saja untuk kepada Pak Ketua Cirebon, Ketua Bawaslu Kota Cirebon untuk memberikan arahan sambutan serta pembuka acara tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Kota Cirebon Pak Joharudin untuk berkenan memberikan sambutan dan membuka acara tersebut. Terima kasih Mas Tarhadi Lasmana sebagai pembawa acara. Yang kami hormati Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Pak Abdullah, kemudian Ibu Devi Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, kemudian Bapak Supriyan Esa Bawaslu Kota Cirebon, Pak Korsek, kemudian teman-teman sekretariat Bawaslu Kota Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Luar biasa pada hari ini, pagi ini kita sekalian bisa bertemu ya dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan berkaitan dengan RDK untuk SDM. Perlu kami laporkan kepada Pak Abdullah bahwa Bawaslu Kota Cirebon selain sebelumnya sudah melakukan kegiatan pelatihan penulisan, barangkali ini kekhasan di Bawaslu Kabupaten Kota. Setelah kita melakukan kegiatan pelatihan penulisan, sekarang masing-masing divisi itu sudah bisa melakukan reporting ataupun membuat press release gitu ya dari masing-masing divisinya setiap kegiatan yang hasilnya itu diupload di website Bawaslu Kota Cirebon, ataupun yang itu juga bisa diunduh oleh media-media yang membutuhkan informasi berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan Bawaslu Kota Cirebon ataupun di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, untuk teman-teman di Bawaslu Kota Cirebon, alhamdulillah hampir semuanya tetap beraktivitas dengan baik ya. Setelah di Kota Cirebon ini
PPKM level 2, artinya sudah kembali kantor. Hanya ada 1 orang mungkin sebelumnya sempat sakit Pak Ketua, perlu kami laporkan, dan kena COVID gitu ya, kemudian sembuh, dan sekarang masih ada sakit juga gitu, dan nanti barangkali disampaikan lebih ini Devi gitu ya, berkaitan dengan salah satu personil kami yang masih belum bisa beraktivitas normal di kantor. Berkaitan dengan rapat kali ini, kami mohon arahan dan bimbingan dari Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sekiranya bisa memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Bawaslu Kota Cirebon, kemudian baik itu kepada kami, komisioner Bawaslu, ataupun juga kepada teman-teman sekretariat, agar tetap bisa menjalankan aktivitasnya dan berkontribusi dalam hal penguatan demokrasi, kemudian terus meningkatkan fungsi kehumasan, di mana itu menjadi etalase kami gitu ya, dengan masyarakat, jembatan kami dengan masyarakat, dan juga bagaimana sekaligus menyongsong persiapan pemilu 2024, di mana aktivitas kami juga di sini secara rutin itu kan masih dengan KPU berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan, dan terakhir kemarin Pak Ketua itu kami juga rapat berkaitan dengan penataan dapil yang ini berpotensi menimbulkan agak protes lah dari partai politik. Namun demikian, karena sesuai ketentuan bahwa dapil itu tidak boleh lebih dari 12 kursi per dapil, ada kemungkinan besar itu akan ada perubahan, dan potensi konflik dari rencana kebijakan KPU ini sudah mulai kelihatan gitu barangkali Pak Ketua. Itu yang perlu kami laporkan. Dan itu saja barangkali sebagai pengantar dari saya berkaitan dengan apa yang selama ini sudah berjalan dan dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kota Cirebon. Mohon kepada Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk memberikan arahannya, masukannya kepada kami semua. Dan sekaligus RDK SDM ini dibuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Barangkali itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih atas sambutan serta membukanya acara RDK pada pagi kali ini. Kemudian selanjutnya akan ada sambutan lagi dari Ibu, jika berkenan untuk menyampaikan sampaikan arahan atau sambutannya. Bu Devi, enggak dihaturkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih. Yang sama-sama kami hormati Bapak Abdullah selaku Ketua Bawaslu Jawa Barat. Terima kasih atas segala perkenannya. Ini suatu penghargaan yang luar biasa buat Bawaslu Kota Cirebon pimpinan, karena tentunya kami mengetahui bersama kesibukan pimpinan yang luar biasa. Kemarin masih kita lihat di Sukabumi, lusa ya, terus kemarin di Bawaslu RI, dan itu sepertinya tidak mengenal waktu jam kerja ya, sampai begadang dini hari masih bekerja, dan alhamdulillah hari ini beliau memberikan waktunya untuk kita di tengah kesibukan yang luar biasa padatnya, karena beberapa saat kemudian beliau juga akan memimpin acara di provinsi ya, terkait dengan tadi para ketua Bawaslu Kota se-Jawa Barat diundang ke, dan beserta Korsek ya, diundang ke provinsi. Artinya ini waktu yang luar biasa beliau berikan. Semoga kita bisa manfaatkan betul sesi ini gitu ya, untuk dijadikan acuan-acuan dan motivasi kerja kita hari ini dan ke depan. Yang saya hormati Pak Ketua Bapak Muhammad Joharudin, semoga selamat di perjalanan hingga tujuan.
dan Pak Supriyan sarjana hukum ya, karena masih hangat sarjana hukumnya. Mungkin beliau sedang dalam perjalanan menuju kantor gitu ya, tadi terkonfirmasi akan hadir, dan juga teman-teman yang saya banggakan sebanyak 15 staf di Bawaslu Kota Cirebon gitu ya, dan 2 kesekretariatan. Tadi ada Pak Kasek yang sudah izin kurang lebih 1 bulan melakukan pendidikan dan pelatihan dari tempat kerja beliau, yaitu di Satpol PP-nya, dan Pak Dodi ya selaku dari kesekretariatan alhamdulillah sudah bisa hadir, dan juga kami tadi bertiga selaku komisioner. Jadi kami ini ada 20 ini ya apa namanya 20 teman-teman di 20 orang teman-teman di Bawaslu Kota Cirebon, Pak Ketua. Hari ini adalah kegiatan RDK SDM. Nah, tadi di awal Pak Ketua saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwasanya SDM itu bukan divisi dalam hal ini ya, tapi adalah sumber daya manusia yang ada di Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kota Cirebon. Artinya apa? Setiap kegiatan-kegiatan kita itu adalah menjadi kewajiban kita bersama selaku SDM Bawaslu. Misalkan kemarin Pak Ketua ini masih hangat ya, terakhir kemarin kami teman-teman staf menjadi mentor teman-teman PPL dari perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terus kemudian saya diberi kesempatan diberi amanah menjadi dosen mitra dari kampus tersebut yang tugasnya adalah membimbing selama berproses selama 1 bulan, kemudian juga hingga ke penulisan. Bahkan saya juga menyampaikan kepada dosennya, setelah nanti berakhir teman-teman, ini saya ingin melakukan diseminasi. Hal ini menurut saya perlu dilakukan karena akan terbuka ruang disinformasi ketika teman-teman PPL ini hanya dibiarkan melakukan praktiknya, terus menulis laporan tanpa kita pantau gitu. Dan itu terbukti ketika kemarin selama 2 hari saya melakukan pendampingan ini, apa yang mereka tangkap ketika proses praktik itu juga tidak sebanding, belum selurus gitu ya dengan apa yang mereka tulis. Nah, alhamdulillah selama pendampingan itu teman-teman bisa menuangkan informasi-informasi sesuai dengan topik-topik yang diangkat sebanyak 9 orang, maka ada 9 topik yang mereka angkat itu insya Allah bisa meminimalisir kesalahan informasi yang nanti mereka bawa di kampusnya, atau bahkan tidak hanya di kampus, barangkali kemudian dokumen-dokumen laporan itu akan menjadi referensi masyarakat luas gitu. Nah, itu menurut saya Pak Ketua sepertinya di Bawaslu barangkali ke depan memang diperlukan berbicara keorganisasian, kelembagaan dan SDM, karena memang dari pihak-pihak luar itu sudah merasa merasa teryakinkan dengan keprofesionalan lembaga kita, sepertinya itu harus disambut gitu dengan keprofesionalan lembaga kita di internal sendiri gitu. Apakah punya konsep tersendiri terkait misalkan ruang pendidikan atau ruang pendidikan gitu, sehingga teman-teman di luar yang mempercayakan lembaganya atau mahasiswanya atau komunitas untuk belajar kepada kita itu kita bisa tempatkan di posisi yang tepat gitu. Mungkin hari ini kita masih bekerja keras gitu ya, kami komisioner dan teman-teman staf gimana nih bisa melakukan hal yang optimal, menyampaikan gambaran kita, menyampaikan tentang posisi kita itu menjadi baik di hadapan mereka, baik dan benar gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu contoh aja dinamika di kami Pak Ketua. Nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi panjang lebar dengan waktu yang Pak Ketua miliki. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aturkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu akan dijelaskan dan diinformasikan. Sebelumnya untuk memasuki acara inti ini, teman-teman boleh bisa buka dulu pokoknya jika berkenan. Kemudian langsung akan diberikan materi perihal RDK kali ini, yaitu tentang persiapan jajaran pengawas pemilu dan kesekretariatan dalam pemilu dan pemilihan 2024 nanti.
Yang terhormat, izin Pak Ketua Provinsi Bawaslu Jawa Barat, Pak Abdullah, untuk memberikan informasi serta arahan kepada Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dulu ini coba semuanya videonya aktif ya. Jadi biar kita, karena saya juga nyalakan video, biar kita tahu posisinya. Jadi jangan hanya mendengar suara. Saya ini biasa kalau di provinsi kita tahu posisinya, biar tahu bagaimana kondisi semua staf ya. Oke. Baik, terima kasih Kang Jo selaku Ketua, Kang Joharudin, Bu Devi, Kang Supriyan, dan seluruh jajaran Bawaslu Kota Cirebon yang saya hormati, seluruh staf yang saya banggakan juga. Saya juga terima kasih bisa hadir juga di tengah teman-teman semua. Ya, inginnya hadir fisik, tetapi memang situasi akhir-akhir ini ada proses yang memang koordinasi kita Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu RI di Jakarta agak intens. Ya, Bu Devi juga saya kabari memang ini proses misal kemarin pembahasan program dan anggaran yang maraton kami bahas sampai dini hari juga. Jadi memang kadang jadi wajar kalau wajah mata bengkak-bengkak begini karena memang masih kurang istirahat. Jadi karena memang untuk memastikan kaidah program dan anggaran kita untuk di tahun 2022 ya. Nah, seperti dikatakan tadi, kesiapan bagaimana dari tema RDK kita juga untuk roadmap kita untuk melihat proyeksi pemilu 2024. Pemilu 2024 itu adalah mahkota utama tahapan kita. Jadi di pemilunya, karena di 2024 nanti ada, coba saya share screen. Nah. Kalau ini kita di 2024 nanti, nah ini yang saya coba infokan ke teman-teman. Jadi kalau kita mendengar pembahasan di beberapa diskusi dan info yang juga kita dapati ketika rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu, dan DPR serta pemerintah, bahwa di tahun 2024 nanti sesuai dengan mandat undang-undang maka pemilu kita akan dilakukan serentak nasional, baik pemilu legislatif, presiden, serta pemilihan kepala daerah. Nah, timingnya adalah yang kemarin ditawarkan KPU itu di 21 Februari 2024, walaupun ada pemerintah mengusulkan di bulan Mei bisa. Tapi ini memang kita menunggu kepastiannya, apakah di Februari ataupun di Mei. Kita menunggu proses itu kepastian, tetapi setidaknya KPU sudah menawarkan soal rencana untuk Pilpres dan pemilu legislatif di tahun 2024 serentak nasional itu diagendakan di 21 Februari 2024. Lalu di pemilihan gubernur dan kepala daerah tingkat kota kabupaten di 27 November 2024. Nah, artinya apa? Ada hajatan yang dalam 1 tahun beban kita tidak ringan. Kalau 2019 mungkin kita hanya Pileg Pilpres, baru kemarin 2020 Jawa Barat ada pilkada serentak, ada jeda setahun yang bisa kita persiapkan. Tetapi di tahun 2024 beban ini bertambah karena di 1 tahun kita akan melaksanakan 7 jenis pemilihan. Pilpres, Pileg, DPD, Pileg Nasional, DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Lalu di November ada Pilgub Jawa Barat nanti maupun Pilkada Kota Cirebon. Ya. Nah, ini tentu implikasi-implikasi bagi Bawaslu juga
akan punya konsekuensi ya. Nah, karena itu nanti kalau skema yang disampaikan KPU, kalau pemilu itu dilakukan di Februari, maka praktis kalau konsep 25 bulan persiapan, walaupun di undang-undang hanya 20 bulan, KPU menyiapkan skema 25 bulan. Artinya apa? Betul pemilu itu dilakukan 2024, tapi tahapannya sudah berjalan di tahun 2022. Nah, ini. Jadi KPU menyusun regulasi program sampai dengan sekitar bulan dari Januari ya sampai Juli. Nah, lalu ada proses yang sudah mulai masuk tahapan. Ya, kalau ini skema tetap di Februari. Nanti tentu akan berubah kalau ada kesepakatan terakhir nanti apakah usulan pemerintah diakomodir oleh KPU atau ada titik temu di bulan apa untuk pemilunya, kita menunggu saja terakhir. Tapi setidaknya basis usulan KPU bisa menjadi basis perencanaan dan mitigasi yang harus kita lihat. Misal di tahun 2022 ada satu tahapan yang sudah mulai berjalan, yaitu verifikasi partai politik di tingkat nasional, provinsi, dan kota, termasuk kota Cirebon nanti. Kapan itu dilakukan? Kalau di nasional, pendaftaran partai politik itu akan dilakukan di Agustus. Tapi proses verifikasinya sudah akan dilakukan di Oktober 2022 tahun depan untuk verifikasi tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, ini di periode sekitar Oktober. Ya. Artinya apa? Di tahun depan, kalau konsep 25 bulan dan pemilu di 21 Februari, maka tahun depan kita sudah mulai ngawal pemilu. Nah, bahasanya begitu. Ngawal pemilu, maka tidak ada hal yang santai lagi. Maka mulai Oktober sudah mulai ada hal pengawalan yang harus kita lakukan. Divisi pengawasan sudah harus mulai turun soal verifikasi partai politik di tingkat kota Cirebon nanti misal. Dan yang kedua, bagi SDM sendiri apa implikasinya bagi Bawaslu? Kalau dalam skema ini kita lihat November KPU sudah membentuk dan menetapkan penyelenggara tingkat kecamatan PPK. Maka kalau November KPU sudah bentuk PPK, Bawaslu harus 1 bulan sebelumnya lebih awal agar Bawaslu bisa pantau pembentukan PPK-nya. Nah, oleh karena itu, maka Bawaslu juga harus mulai mempersiapkan pembentukan pengawas kecamatan. Setidaknya kalau KPU bentuk November, kita sudah terbentuk Oktober. Menuju pembentukan di Oktober, maka kita sudah harus mempersiapkan sekitar Agustus-September. Jadi, Teh Devi dan tim sekretariat juga sudah harus mulai kerja mempersiapkan sosialisasi, ya, persiapan seleksi Panwascam itu dari mulai sekitar Agustus-September. Ini kalau tadi pemilunya jadi di Februari. Tapi akan berubah nanti petanya kalau nanti kalau misal usulan pemerintah di bulan April ataupun Mei, maka kemungkinan, ya ini hitung-hitungan kita, kemarin kita sudah mulai membuat perencanaannya. Bisa jadi baru di Januari 2023 kita mulai membentuk Panwascamnya. Tapi yang kesimpulan umum bahwa tahapan ini sudah dekat. Jadi jangan melihat hanya 2024-nya. Tapi akhir 2022 atau bahkan di awal 2023 kita sudah mulai mengawal tahapan. Nah, inilah yang kemudian harus kita persiapkan. Jadi bagaimana skema Bawaslu melihat roadmap arah persiapan 2024, maka kelembagaan Bawaslu juga harus mulai siap. Siap secara kelembagaannya, siap secara SDM-nya, siap secara fungsi-fungsinya. Ya. Nah, sehingga kalau kita balikkan dulu, saya dari ini jadi perspektif kita semua juga ya. Jadi orang Bawaslu itu harus tahu apa yang disebut standar pemilu yang dianggap demokratis. Atau sebelum masuk itu, kira-kira kita yang bekerja di Bawaslu ini tidak akan pernah dilihat Anda divisi apa, Pak, PP, SDM, pengawasan. Yang tetangga Anda lihat, Anda adalah pegawai Bawaslu, orang Bawaslu. Sehingga harus tahu yang disebut isu-isu kebawasluan atau isu pemilu secara umum
kita harus paham. Apalagi spesifik soal Bawaslu. Nah, kira-kira yang hadir di sini, kita berada di Bawaslu itu sebenarnya mandat kita apa sih? Nah, ini harus sama dulu. Atau visi besar kita Bawaslu itu apa? Visi itu apa? Visi itu hal yang ingin kita wujudkan. Ya, sama-sama. Bukan hanya Kang Joharudin, Kang Supriyan, Teh Devi, ya. Tetapi seluruh komponen yang ada di Bawaslu Kota Cirebon ini juga harus punya kontribusi untuk menghadirkan visi Bawaslu tadi. Apa visi Bawaslu? Apa itu yang masih ingat? Kira-kira apa? Adakah yang kita masih ingat soal apa yang ingin kita hadirkan di Bawaslu itu? Biar kita juga jelas. Kalau kita sholat itu kan ingin visi kita bertakwa pada Allah. Atau kalau kita sekolah itu, visi kita adalah kita cerdas dan berintelektual. Kita berbawaslu itu, visi kita adalah menghadirkan lembaga ini terpercaya untuk ngawal pemilu. Nah, gitu. Kira-kira kita menghadirkan lembaga yang terpercaya. Jadi visi kita sama-sama di situ. Maka peran Teh Devi, peran Angjo, peran Kang Supriyan, dan seluruh staf harus pada aras visi menghadirkan kualitas lembaga yang terpercaya. Nah, apa yang dilakukan tadi, informasi yang saya tangkap di awal tadi, Angjo buat penulisan, buat relasi dengan media, Teh Devi bersinergi dengan kampus. Ini bagian dari strategi membangun soal bagaimana orang percaya terhadap Bawaslu. Nah, sehingga apa? Setidaknya how to membuat visi tadi juga konkret, bukan yang abstrak. Jadi menghadirkan Bawaslu yang terpercaya itu apa? Setidaknya misi kita, baru di bawahnya misi. Kita punya misi bersama, satu menghadirkan lembaga sekretariat tata kelolanya yang baik dan benar. Nah, itu misi kita. Mari sama-sama kita bawa misi itu. Yang kedua, di 4 fungsi kita Bawaslu, bagaimana kita maksimal di wilayah pencegahan sosialisasi. Yang ketiga, bagaimana fungsi pengawasan kita, metode strateginya yang tepat ngawal pemilu. Yang keempat, bagaimana kita juga membangun sistem soal penegakan hukum pemilu di wilayah penindakan yang kuat. Yang kelima, bagaimana fungsi adjudikasi peradilan administratif itu juga terbangun terpercaya di Bawaslu. Nah, sehingga komponen ini kita harus mengarahkan semua sumber daya kita ke arah itu. Nah, sehingga semua kita yang hadir di forum ini pasti kita ingin berkontribusi, akan memainkan di misi yang mana untuk menghadirkan visi menjadi Bawaslu yang terpercaya tadi. Ya, misal Kang Tarhadi di divisi apa? Di SDM, Pak Ketua. Ya. Kerjanya apa? Beban jobnya. Job yang paling ini sih paling lagi di BMN ya Pak Ketua. Soalnya masih di mandatnya BMN. Ya, bantu di keuangannya, ya enggak? Bantu nanti di rekrutmen Panwascam misalnya. Ya. Semua akan punya kontribusi. Betul, Pak, kalau udah masuk. Ya, kalau udah masuk. Artinya apa? Kang Tarhadi akan punya kontribusi pada misi tadi, penguatan lembaga sekretariat kita, dan fungsi kesiapan SDM kita. Apalagi di level komisioner jelas fungsinya. Tapi seluruh staf, misal ada yang mengelola anggaran, bayangkan kalau tidak ada yang mengelola anggaran, maka macet lembaga kita. Atau sederhananya, ada OB kantor kita. Ada. Kalau tidak ada OB kantor, apa suasana kantor? Pasti tidak nyaman bekerja. Maka sekecil apapun, yang ada di kantor kita itu punya kontribusi, memberikan kontribusi misinya untuk menghadirkan visi. Sehingga apa pesan saya? Semua yang ada di kantor itu tidak ada yang tidak memberikan peran. Semua memberikan peran, kontribusi. Nah, sehingga kita tidak boleh juga menegasikan. Nah, mari kita sama-sama perkuat ke arah visi tadi. Nah, itu
hal yang harus kita bangun juga sebagai resource SDM di Bawaslu khusus Kota Cirebon. Maka berangkat dari rumah kita ingin ke kantor itu sebenarnya ada mimpi yang ingin kita bangun. Bukan sekedar untuk kemudian datang, nggak jelas kita mau ngapain. Nah, tetapi dengan tadi pemahaman kita, bahwa saya walaupun misal staf keuangan, peran saya staf keuangan itu akan memberikan trust dalam hal tata kelola lembaga. Peran saya sebagai staf PP, staf PS adalah menghadirkan kualitas fungsi Bawaslu agar profesional berintegritas. Sehingga jelas apa yang dilakukan. Sehingga program Bawaslu itu selalu mengarah soal koheren dengan visi misinya. Misal pelatihan sengketa, pelatihan PP, bahkan pelatihan SDM, manajerial, reformasi birokrasi, atau nanti ada pelatihan khusus SDM itu fasilitator untuk membangun skill dan tata kelola kelembagaan yang kuat. Nah, itu relevansi semua kegiatan yang kita susun. Termasuk saya nyusun program kemarin, program-program Bawaslu Jabar yang kita usulkan ke Bawaslu RI, koheren dengan satu renstra kita, renja, visi dan misi yang kita kembangkan, kita emban. Nah, ini hal-hal yang penting kita dudukkan dulu, agar kita juga sama bebannya, misinya, semangatnya untuk menjaga lembaga, khususnya Bawaslu Kota Cirebon, dalam aras membangun lembaga yang terpercaya tadi. Nah, ini hal-hal yang mungkin juga perlu kita dudukkan. Nah, sehingga di dalam pemilu 2024, bagaimana juga kita Bawaslu menghadirkan pemilu yang demokratis, ya terpercaya tadi, setidaknya ada kerangkanya. Ada 5 standar pemilu demokratis yang dijadikan standar common sense internasional, soal standar-standar pemilu yang dianggap di satu negara boleh dikatakan demokratis. Apa itu? Satu, dia harus punya struktur kerangka hukum, punya bentuk sistem pemilu, penetapan dapil, seperti apa yang katakan Angjo tadi, polemik dapil ini akan terjadi karena memang ada yang pertautan kepentingan misalnya. Sehingga konsep dapil yang dianut di dalam sistem pemilu kita, kalau untuk DPR RI itu 3-10. Jadi minimal 3 perwakilan, maksimum 10. Nah, akan berbeda tingkat provinsi dan kabupaten kota, 3-12. Minimum 3 dan maksimum 12. Itu untuk keterwakilan. Keterwakilan atau satu dapil itu minimal 3 wakilnya, maksimum dibatasi 12 orang per dapil. Sehingga mereka bertarung. Nah, itu semua untuk konsep representasi dari daerah pemilihan agar wakil daerah pemilihannya itu betul-betul mencerminkan peta kebutuhan dan representasi dari aspek kepentingan daerah pemilihannya. Misal, kenapa daerah padat itu wakilnya banyak? Karena memang jumlah penduduknya banyak. Misal, kenapa provinsi di luar Jawa paling nggak ada satu provinsi wakilnya cuma 4. Tapi kenapa di Jawa Barat ini ada 91 kursi nasional atau 90 jatah untuk mewakili Jawa Barat di DPR RI. Karena memang penduduk Jawa Barat terbesar secara nasional atau DPT-nya terbesar. Misal DPT kita 33,4 juta atau penduduknya sudah hampir 60 juta. Berbeda dengan yang di luar Jawa tadi yang wakilnya 4 karena penduduknya cuma mungkin sekitar di bawah 3 juta. Sehingga aspek keterwakilan representasinya itu tidak bisa disamakan dengan Jawa Barat. Nah, tetapi bagaimana keseimbangan wakil tadi juga sama di semua provinsi, maka dibentuklah adanya namanya Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Nah, DPD ini semua daerah itu sama wakilnya jumlahnya, 4 per provinsi. Untuk mengimbangi ya keterwakilan yang mungkin setiap di DPR tadi ada yang jumlahnya banyak, ada yang sedikit. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini adalah merit system untuk dalam sistem keterwakilan yang ada di Parlemen Nasional. Nah, itu sistem keterwakilan yang ada di pemilu kita. Ya. Nah, ini kita anak-anak Bawaslu juga harus paham bagaimana sistem pemilu. Sistem pemilu kita apa? Proporsional terbuka. Apa itu proporsional terbuka? Ya. Open list system, misal, bahwa orang dipilih, ya, calonnya itu sudah langsung ada namanya, ya, dan berdasarkan nomor urutnya, sehingga pemenangnya siapa yang suara terbanyak dalam daftar caleg tadi. Berbeda dengan sistem
closed list system, sistem pemilunya. Main di Cirebon, dapil Cirebon, orang hanya coblos partai kalau sistem pemilihan tertutup. Nanti yang menentukan siapa calegnya partai, itu closed list system. Tetapi open list system atau sistem proporsional terbuka, di surat suara perwakilan partai itu sudah disebutkan namanya. Ada nomor urut 1, 2, 3 sampai berapa. Dan ada yang namanya zipper system dalam mewakili keterwakilan perempuan. Setiap antara 1, 2, 3 harus ada perempuan. 4, 5, 6 harus ada perempuan. Nah, ini afirmatif untuk menghadirkan keterwakilan perempuan di dalam representasi keterwakilan politik kita di parlemen. Nah, ini kita juga harus mulai paham soal hal-hal yang semacam itu, sehingga anak Bawaslu tidak asing dengan isu pemilu. Tetangga akan tanya, misal nanti Kang Miftahuddin, misal akan ditanya, ini pemilu kita kapan? Waduh, kita nggak tahu. Kita orang Bawaslu, orang tidak akan tahu ini divisi Anda SDM atau apa, yang penting Anda orang Bawaslu. So, kalau lagi kampanye masuk ini melanggar atau tidak? Maaf, saya staf keuangan, saya nggak tahu. Anda ada ceritanya, orang tahu kita bekerja di Bawaslu. Pakai logo Bawaslu. Nah, sehingga harus belajar, harus sharing knowledge. Sehingga kita juga punya perspektif soal isu kepemiluannya. Kapan? Kira-kira tahun depan tuh jadi pemilu nggak? Ya, ada yang nanya, pemilu yang di berapa kota? Misal Cimahi itu berakhir masa jabatannya tahun depan. Ada pilkada lagi nggak bisa? Oh enggak, nanti akan diserentakkan semua di tahun 2024. Nah, jadi kita minimal bisa mensosialisasikan juga. Nah, ini gambaran-gambaran hal yang harus kita lakukan. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan juga menuju 2024, maka satu yang kita harus mulai tata. Bagaimana kelembagaan Bawaslu siap menghadapi 2024. Siapkan, perbaiki, perkuat tata kelola sekretariat, kelembagaan. Ini juga agak rapuh kita karena korseknya juga tidak bisa full backup, ya. Jadi catatan juga. Ya, nanti tentu ada catatan dari provinsi, apakah nanti opsinya, ya, kalau Pak Korsek sudah belum tidak bisa full di Bawaslu Kota Cirebon, tentu harus ada dicari figur yang bisa membackup untuk menjalankan fungsi itu. Ya. Juga karena kita punya beban ke depan bukan tambah ringan tapi tambah berat. Kalau rumah kita belum siap, nanti kita punya hajatan besar, kita akan kacau nanti. Maka rapihkan rumahnya, rapihkan lembaganya, bangun sistemnya, reformasi birokrasinya, sistem SOP-nya dijalankan, ya, sistem kehadirannya, misalnya bagaimana konsep kita kehadiran di Bawaslu-nya. Ya. Saya walaupun kadang sibuk tadi keberapa, tapi kalau sudah aktivitas saya wajib ngantor karena untuk cek kelembagaan yang ada di Bawaslu. Harus disiplin, jangan datang semaunya. Kita bekerja dalam aras kelembagaan negara yang dibiayai oleh negara, digaji oleh rakyat. Maka kita harus tunjukkan kualifikasi dan semangat kita bahwa kita tidak menyanyiakan apa yang sudah dibiayai oleh rakyat. Malu kita kalau kita tidak punya kondisi kerja yang bagus. Anda semua digaji, kita semua digaji oleh uang negara yang bersumber dari uang rakyat, maka kita harus tunjukkan kerja yang bertanggung jawab. Begitu juga di semua fungsi, mulai sosialisasi. Bagus tadi kerja dengan semua stakeholder, kelompok perempuan, kampus, pemuda, mahasiswa, kelompok-kelompok strategis, misal apakah kelompok agama, ya, misal banyak pondok, atau di Kota Cirebon sendiri banyak kelompok-kelompok pemuda, ormas, perlu kita bangun untuk menyiapkan jaringan partisipasinya. Ya, misal dengan kampus itu saya apresiasi MOU, bahkan bukan sekedar formal MOU-nya, tapi kerja konkret kita membangun gerakan bersamanya untuk pemilu ke depan. Di pengawasan juga perlu kita mulai memetakan, buat diskusi, misal isu-isu strategis di pemilu itu apa yang seringkali merusak integritas pemilu. Misal soal money politik, soal netralitas ASN, soal abuse of power in election-nya, menggunakan program pemerintah atau menggunakan struktur negara sebagai instrumen pemenangan. Maka kita harus petakan, buat diskusinya.
normanya bagaimana? Apakah kita bisa mengawal atau apa kelemahan kita dari proses pileg pilpres kemarin atau pilwakot Cirebon kemarin? Ya. Kritik publik banyak money politik, tapi kita gagal mencegahnya. Nah, sehingga ada PR bagi kita bagaimana strategi kita. Apakah metode pemantauannya lebih efektif ya, atau pencegahannya kita harus maksimalkan. Di PP juga begitu. Bagaimana ekspektasi orang terhadap Bawaslu tinggi sekali untuk menegakkan hukum pemilunya. Misal ya, buat ya cara kita mulai dari front desk-nya, menerima laporan, ya, kemudian juga menangani laporannya, ya, sampai kerjasama kalau di pidana nanti dengan Gakumdunya. Coba sounding sekarang, mulai silaturahmi lagi dengan Polresnya, dengan kejaksaannya, bangun kerjasama untuk mempersiapkan pemilu 2024. Termasuk juga sengketa. Jadi bagaimana sistem peradilan administratif yang transparan, terbuka, dan punya kualitas yang tidak dipersoalkan oleh para pihak. Jadi kemarin Kota Cirebon sudah simulasi bagaimana jadi majelis, bagaimana jadi nyusun produk putusan Bawaslu yang produk putusan itu juga prudent. Prudent itu apa? Betul-betul mahkota produk Bawaslu itu putusan kalau di Undang-Undang 7, yang produk putusan kita tidak dipersoalkan. Menutup celah orang kemudian menggugat atas putusan kita yang diragukan, keabsahan atas putusannya. Nah, sehingga konstruksi putusan itu juga harus mulai belajar. Nah, termasuk juga hal-hal yang memang mendukung ke arah itu. Misal di sekretariat sekarang berbagi tugas untuk misal jadwal piket, walaupun di tengah situasi pandemi. Jangan sampai bentuk layanan publik kita juga tidak maksimal. Ya. Ciptakan, karena Bawaslu sebagai layanan publik, maka bangun kelembagaan yang mencerminkan sebagai layanan publik kepemiluan yang tadi bentuk layanan primanya. Karena kita ingin menghadirkan kualitas Bawaslu yang baik dan terpercaya dan orang puas terhadap Bawaslu. Minimal kalau orang datang, ada yang bisa nerima tamunya. Wajib itu ke depan. Misal kalau saya contohkan, kalau teman-teman berangkat ke satu bank swasta misal, Anda masuk ke wilayahnya, di gerbangnya sudah diarahkan satpam dan tukang parkirnya. Bapak parkir di sana. Turun dari kendaraan, dari motor bahkan misal, kita langsung disapa. Selamat siang Bapak, keperluannya apa? Kalau betul diambilkan nomor antriannya. Nanti Bapak urusannya apa? Kalau mau transfer, mau nabung, oh ini Bapak nanti duduknya di sini. Sampai diantarkan. Nah ini sebenarnya kita mengambil hal positif bagaimana cara mereka melayani publik. Konsumen kalau dalam. Tetapi kita Bawaslu ini kan konsumen kita publik. Stakeholder kita yang berkepentingan terhadap pemilu. Mau kepentingan riset, mau kepentingan nanti ada partai politik mau konsultasi, mau kelompok lain yang mungkin butuh informasi soal kebawasluan, maka kita harus hadir dan memberikan layanan yang terbaik. Nah, itu baru kemudian tercermin bahwa tata kelola kelembagaan kita tergambar dan hadir dan publik merasakan puas dan pada endingnya nanti bahwa ada trust publik terhadap lembaga Bawaslu. Nah, itu arah yang ingin kita bangun ya. Nah, sehingga dibuat Angjo, Teh Depi misal, para staf di rolling nanti misal siapa yang harus jadwal piket atau hal-hal penting untuk tetap kalau ada publik yang berkepentingan kita bisa memberikan layanan prima. Nah terakhir, jadi dalam situasi pandemi juga sekarang mungkin ada orang yang tidak bisa secara offline. Maka kita menggunakan sekarang bagaimana pendekatan layanan Bawaslu itu dalam sistem teknologi informasi, PPID. Nah, atau gerbang kita ini sekarang bukan lagi pintu fisik kantor, tapi pintu online Bawaslu Kota Cirebon juga harus didesain menarik. Apa itu pintunya? Websitenya Bawaslu, IG-nya Bawaslu, Facebook-nya Bawaslu, atau ada Twitter-nya, atau di website PPID-nya Bawaslu. Nah, itu semua menjadi pintu masuk orang ingin tahu Bawaslu Kota Cirebon. Bagaimana
cara kita juga membuat orang juga mudah mengakses, layanannya baik, cepat, dan informatif. Nah, sehingga itu perlu kerja keras kita juga untuk menghadirkan itu. Dan termasuk juga menginformasikan kerja-kerja Bawaslu, misal soal informasi main di IG, main di Facebook, atau main di website kita, aktivitas-aktivitas yang telah kita lakukan. Ya. Orang tidak akan tahu apa yang diceritakan Kang Jo tadi atau Teh Devi kalau kita tidak mempublish apa yang sudah kita lakukan. Kadang saya secara personal tuh saya main IG sendiri, Facebook saya main, itu dalam kendali saya sendiri yang kelola akunnya. Agar bukan soal narsisnya, tapi orang ingin tahu saya di Bawaslu itu saya mengerjakan apa. Nah, ini bentuk accountability kita terhadap publik. Ya. Sudah tidak ada kompromi bahwa semua kita harus integrasi pada teknologi informasi di tengah situasi perubahan yang cepat sekarang. Maka semua kita, bukan hanya komisioner, tapi seluruh staf, adalah melekat di kita sebagai campaigner Bawaslu Kota Cirebon. Kita melekat sebagai fungsi humasnya Bawaslu Kota Cirebon. Sehingga coba yang belum punya media sosial untuk komunikasi gitu, buat akunnya. Ya, kalau nggak punya beli second itu kan harganya juga ada itu ya. Intinya ingin kita bangun juga bahwa kita juga bisa memberikan kontribusi untuk hal-hal positif bagi kelembagaan Bawaslu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Mohon maaf ini tidak banyak waktunya karena saya juga akan membuka acara kita di Bawaslu Jawa Barat kaitan dengan tadi sosialisasi dan review anggaran 2022 ke depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan terima kasih Pak Ketua atas arahan dan informasi perihal persiapan nanti untuk pemilihan 2024. Session berikutnya ada tanya jawab. Barangkali teman-teman sekretariat ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita rangkap dulu sehingga nanti bisa diberikan jawaban khususnya dari Pak Ketua perihal persiapan nanti di pemilihan 2024. Izin sebelum nanti ke teman-teman menyampaikan pertanyaan ataupun pandangannya, Pak Ketua masih punya waktu berapa lama lagi ya? Kalau dari saya sih banyak pertanyaan soalnya. Saya ini jam 10 sudah harus standby di ruangan. Ya. Nanti bisa dengan Devi. Dari Teh Devi dulu mungkin yang kira-kira apa yang bisa. Oke, berarti mungkin Mas Hadi Pak Ketua karena harus segera ke ruangan, waktunya 5 menit lagi untuk berjalan dari ruangan beliau ke hall Bawaslu untuk rapat. Jadi nanti kita lanjutkan. Mungkin beliau bisa diperkenankan untuk melanjutkan tugasnya. Ya, paling minta izin untuk foto bersama dulu Pak untuk kegiatan hari ini. Untuk fotonya, boleh teman-teman yang belum dibuka dulu foto videonya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Diaturkan terima kasih atas kegiatan hari ini dan mari kita tutup agenda RDK ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon ya. Pak Ketua, makasih. Sehat selalu, sukses agenda berikutnya. Ya. Salam buat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadi, halo. Siap, Bu. Bentar jangan di-close dulu ya. Siap, Bu. Aku pengen diskusi juga sama teman-teman sebentar lah 10 menitan. Teman-teman sehat semua ya. Tadi Mbak Rina yang udah ngasih kabar masih recovery. Jadi bisa setelah ini untuk penyembuhan total lagi ya, baru beraktivitas lagi. Tadi dikiranya karena nggak ada kabar sakit, jadi memang harus datang semua ya. Tadi aku baru tahu malah Pak Johar ada teman yang sakit lagi, maksudnya siapa? Mas Yus ya?
Enggak, Mas Yus kan izin. Maksudnya tadi saya Mbak Rina gitu. Oh, Barina. Oke. Ya, Syukur. ini memang ya tadi yang nggak ada berarti Pak Kasek, Mas Yus, Mas Dimas ada nggak? Aku belum melihat. Kalau Mas Dimas ada nggak di Zoom? Nggak ada ya? Mas Dimas belum juga, Bu. Belum join ya. Ya teman-teman, barangkali kita mau menyikapi apa yang tadi Angke, mangga udah selesai, lanjutin aja ininya perjalanannya biar bisa Assalamualaikum. ini barengan dengan Pak Ketua Pak Abdullah. Ya nuhun Pak Ketua. Teman-teman, Mbak Diah juga mangga lanjut aja, fokus ke perjalanan. Marina juga istirahat aja. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Iya, Bu. ya Aja. teman-teman tadi terkait RDK SDM dan arahan yang sudah disampaikan oleh Pak Abdullah, dinamika isu-isu kepemiluan kita, bahwa per Februari tahun depan, berarti kurang lebih kan sekarang bulan apa ya? Bulan September, Oktober, November, Desember, 5 bulan lagi kita udah running pemilu. Jadi kita mesti sehat badan, fisik, lahir batin mesti sehat gitu ya, mesti sehat. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Abdullah ditarik dengan ke-SDM-an kita, kira-kira teman-teman punya ini nggak? Ada pertanyaan atau pandangan antara tadi isu yang disampaikan oleh Pak Abdullah dan dinamika di kita? Ada nggak? Free to give opinion. Aku sih banyak yang mau ditanyain tadi, cuma karena beliaunya udah mau masuk rapat, jadi aku pending dulu. Maksudnya kalau teman-teman ada yang disampaikan, diskusian di internal kita, dan emang itu perlu disampaikan, nanti aku mau bawa gitu maksudnya. Mau bawa kalau ke provinsi, kalau enggak ya disampaikan langsung ke WA beliau. Ada nggak? Izin, Bu. Adi, Bu. Ya. Paling kalau untuk yang SDM itu kan paling untuk mendekati tahapan pemilihan 2024 itu kan apakah dari perekrutan itu ada tambahan tersendiri, Bu, untuk baik petugas di TPS? Karena kan tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua Jabar itu kan serentaknya itu kan nggak jauh, Bu, posisinya dari Februari ke November itu posisinya. Jadi kalau kita ngerekrut dari segi tetangga sebelah, barangkali mereka juga sama-sama mungkin butuh SDM juga, sehingga Bawaslu juga harus bisa, ya kayak kita kan sudah punya partneran dari segi Sakas, Diasta, terus teman-teman memantau dan ya PPL dan yang lainnya juga kan masih bisa dikondisikan jika usianya siap gitu. Sehingga kalau misalkan dari jumlah yang tahun kemarin kan seling bertambah dari 979, apakah nanti di serentak 2024 bisa nyampe 1000 lebih atau seperti apa gitu, paling yang secara dapil juga masih yang ya, kalau dari perkembangan yang ada, pertama masalah perekrutan tenaga ad hoc kita. Itu kan bergantung TPS yang akan kita bentuk. Tapi sepertinya ini TPS kita karena sedang pandemi, dia akan lebih terminimalisir jumlah TPS-nya. Karena kita nanti diprediksi 2024 masih memungkinkan, semoga sih sudah nggak ada COVID-nya gitu ya. Tetapi dari isu-isu yang berkembang, ini COVID masih, kita masih dalam kondisi pandemi gitu ya, sehingga nanti seperti yang pilkada 8 kota kabupaten di Jawa Barat. Jadi per TPS itu kayaknya nggak lebih dari 300 gitu. Nah, artinya kalau merujuk pada hal tersebut, maka TPS kita akan semakin banyak gitu. Kalau kemarin 979 kemungkinan akan bertambah. Yang pertama. Yang kedua, isu tentang kedekatan dari pemilu ke pemilihan. Ngomong-ngomong, suara saya jelas nggak? Soalnya di sini internetnya unstable terus, connection internetnya. Jelas ya? Nah, isu kemudian adalah karena berdekatannya pemilu di Februari, itu menurut RDP yang terakhir, tapi kemudian RDP terakhir yang ditetapkan ya, karena RDP kemarin pun yang terbaru itu ada tapi belum ditetapkan, itu baru diusulkan oleh Kemendagri terkait usulan KPU yang tadi disebutkan Pak Abdullah per Februari. Pemerintah justru mengusulkannya antara April dan Maret dan April dan Mei. Nah, ini juga berhubungan dengan kalau tadi skemanya adalah Februari, maka karena November itu sudah rekrutmen
PPK kita 1 bulan mundur berarti Oktober. Tetapi kalau skemanya nanti yang akan disetujuinya adalah per April atau Mei, maka kita akan mundur lagi 3 bulan. Nah, itu artinya berarti kita akan melakukan rekrutmen itu di akhir atau di Desember 2022. Kurang lebih begitu ya skemanya. Nah, terus isu berikutnya adalah karena berdekatannya pemilu dan pilkada gitu ya, berapa bulan tuh? Kalau misalkan ditarik Februari ke November berarti berapa bulan? 7 apa berapa? Kurang lebih ya. Nah, itu di diwacanakan ad hoc itu tidak akan merekrut ulang gitu. Tetapi kalau nggak perpanjangan mungkin kalau misalkan di satu apa ya bahasanya di satu kali perekrutan itu nggak mungkin menyalahi aturan gitu ya, tetapi sepertinya akan diperpanjang gitu loh, tidak lagi merekrut ulang seperti itu. Wacana-wacana yang berkembang untuk rekrutmen ad hoc seperti itu. Ada lagi yang belum kejawab? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, dan ini kalau misalkan prosesnya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada evaluasi per tiap tahun gitu ya. Tadi sebenarnya saya mau pertanyakan dan mengusulkan, saya ingin rekrutmen itu dibuat profesional sehingga ini masalahnya tidak hanya isu di Kota Cirebon saja, tapi barangkali senasional ya, yang di Jawa Barat itu sudah pasti. Nah itu coba Jawa Barat tadi sih harapannya bisa mengskemakan untuk rekrutmen atau misalkan evaluasi ini mungkin evaluasi yang sifatnya tes untuk menggugurkan itu barangkali saya sih pikir nggak menjadi penting gitu ya, karena melihat ke belakang itu ada tes, aturannya ganti direkrut lagi gitu lah dan lain-lain. Nah, sementara dampak-dampak itu kan mungkin sampai hari ini juga nggak hanya dikit, itu masih berasa. Nah, tadi sih pengen dipertanyakan ke Pak Abdullah, tapi kalau teman-teman juga ada hal yang dirasakan terkait misalkan tadi posisi perpanjangan PPN PNS gitu, kalau ada masukan mangga nanti saya sampaikan. Nah, saya sih pengen ke depan kalau misalkan hanya sekedar evaluasi untuk mengupgrade aja nggak masalah. Tapi kalau mengevaluasi lalu meniadakan, ya itu harus dipikirkan ulang oleh Jabar gitu. Dan oleh RI itu harus dibentuk secara profesional sehingga mestinya ideal kerja lembaga itu adalah semua orang bekerja buat lembaga, tidak orang siapa bekerja untuk siapa gitu loh. Ya nggak? Nah, itu sih sebenarnya tadi juga salah satunya. Terus kondisi kita hari ini juga mungkin belum berjalan sempurna. Kalau tadi Pak Abdullah menyampaikan rumah kita tuh harus utuh, harus siap. Nah, sepertinya juga belum kan. Nah, itu juga mau minta masukan dan langkah konkretnya seperti apa. Terus juga kita mungkin merasakan ya, saya sih ke depan juga teman-teman mau pengen dilibatkan jadi fasilitator gitu ya. Tidak hanya kami komisioner aja untuk melatih, memberi pembekalan terhadap ad hoc yang akan kita rekrut, bisa tadi yang Mas Hadi sampaikan bisa di atas 1.000 gitu. Nah, itu kan kalau berbicara kerja efektif nggak bisa kita megang ratusan orang, puluhan orang. Nah, aku tuh pengen sampai itu merata ke teman-teman gitu ya. Lagi-lagi tadi sangat sempit ya, mungkin nanti lain waktu bisa disampaikan ke beliau. Nah, terus mekanisme penyampaian juga kan selalu dikritik. Nah, itu seperti ceramah itu kan udah kayaknya agak apa ya, tidak sesuai kebutuhan mereka sebagai listener, sebagai pendengar gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kita tuh harus dibekali ilmu-ilmu kefasilitatoran, bagaimana cara menyampaikan dengan usia sekian itu cocoknya seperti apa, terus dengan kuantitas segini orang tuh harusnya bagaimana cara penyampaiannya. Aku tuh pengen sejauh itu gitu, kita mendapat penguatan dari provinsi untuk SDM khususnya di Kota Cirebon. Ya, mungkin akan berlaku sama, tapi paling enggak itu gagasan dari kita-kita dan sepertinya memang jadi kebutuhan kita. Gitu sih tadi pengen dikembangin diskusinya. Selain Mas Hadi ada lagi nggak yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain? Gambarnya nggak Mbak bergerak Nanda, ya, koneksinya buruk apa gimana ya? Suaranya jelas nggak sih Mas Hadi? jelas Bu? Terputus-putus nggak? Enggak. Kalau tadi Mas Hadi terputus-putus, Pak Abdullah terputus-putus. Nah, ini juga mungkin evaluasi kita ke depan. Mungkin bisa minta bantuan Mas Febri selaku yang punya wawasan lebih di bidang ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai komisioner dan apa yang bisa dilakukan dari
Bapak Dikti Sekretariatan. Kenapa? Belum dinaikin Bu kuotanya Bu. Oh, Mas Dodi, tolong direspon segera. Pak Dodi, Pak Dodi. Soalnya kita masih punya PR satu lagi, webinar yang partisipasi, pengawasan partisipatif, yang pesertanya itu kan dari luar 100 orang. Kemarin evaluasinya kan kurang nyaman banget ya, pas yang Pak Tarno lumayan errornya tuh agak lumayan juga gitu ya. Kalau yang pertama masih mending perasaan waktu Pak Zaki itu. Nah kalau kemarin alasannya dipakai anak PPL, yang sekarang tuh kan sebenarnya nggak ada anak PPL tapi juga ngedown gini juga ya. Ya Mas Feb ya. Kalau yang kemarin kan banyak yang join tuh Bu dari komputer Nah, sininya Bu. nah kalau Kalau sekarang hari kan nggak banyak yang join, banyaknya kan dari up. banyaknya dari HP kalau sekarang Bu. Oh, emang ngaruh ya HP atau PC? Iya ngaruh Bu. Lebih berat gitu apa gimana? Lebih berat PC Bu. Lebih berat apa? PC Bu. PC. Tapi sekarang banyak yang pakai HP, cuman down juga ya tadi, up and down gitu suaranya. Kalau di sini sih jelas Bu. Dari mulai Pak Hmm, Abdullah ngomong juga jelas. Dari mungkin Ibu ruangannya kan pintunya ditutup Bu. oh gitu. Kan WiFi Bu. Oh, iya, iya. WiFi-nya di tengah. Berarti hanya di aku doang ya, kalau yang lain jelas ya? Di sini jelas ya Bu. Jelas banget. Oh, ya oke teman-teman, kalau dirasa cukup, Mas Adi bisa di close, tadi udah di close juga sih ya. Cuma di close secara informal silahkan, nanti kita bisa kembangkan lagi di luar forum Zoom ini. Kita ketemu di luar, di luar di luar tuh masih di Bawaslu maksudnya ya, di luar forum Zoom. Silakan Mas Adi. Pohon nangka ya Bu. Siap Iya, Bu. nangkanya masih ada enggak? Mas Dodi? Ya, ya. Ya. Nangkanya udah habis, siapa yang bisa dimakan katanya? Kalau masalah Komunikasinya itu udah masalah Bandung, Bu. apa internet Bu, paling juga solusinya itu kan apa namanya kita beli router lagi gitu sebenarnya sih yang harganya murah aja. Jadi nanti jangkauan ke ruang ibunya tuh bisa kenceng. Ya, disambung Ya. apa ya? Enggak, maksudnya enggak hanya ke aku ya juga, terus ke secara apa establish ke yang lainnya tuh. Iya kalau masalah peningkatan kuota mah itu kan atas nama Hadi tuh. Gimana Mas Hadi? Dia nama Hadi. Orang Hadi itu juga di Iya. nama doang. Ya Udah wis, nanti oke deh. Ya ini di upgrade gak apa-apa. Iya Pak Dodinya ngasih ininya dulu atuh biar adanya kesananya bisa ngomong nambah gitu kan ini mah Adi kesana. Udah sok aja. Itu sih masih ada. Tadi dari Dari anggaran masih ada. Ya udah dieksekusi ya. Siap Bu. Ya, Oke. dieksekusi Han. Ya. Sip. Siap Non. Sudah selesai. Alhamdulillah. Kasih semuanya. Mbak Rina senyum dong. Buka dong maskernya. Mbak Rina barangkali ada yang mau disampaikan? Mbak Dia udah nyampe Patah mana? dua patah kata Mbak. Boleh yang nulis, boleh. Tip dulu.